Alangkah tidak masuk akal Paulus bilang dia melihat cahaya itu. Dia dehidrasi. Paulus itu dehidrasi. Paulus dehidrasi. Jatuh dia. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustaz Ahmad Kainama yang kebetulan ada di padang gurun. Dimana ketika dia di padang gurun, dia itu berhalusinasi karena ya mungkin akibat daripada dehidrasinya, teman-teman sekalian. Jadi dia sudah keliling sana sini untuk mencari kampus Haifa Israel. Karena katanya kan dia kuliah di Haifa Israel ya, untuk S3-nya, karena S2-nya di Leiden Belanda dan S3-nya di Haifa Israel, S4 di Turino, Vatikan. Nah kali ini dia ada di padang gurun untuk mencari dan menunjukkan kampusnya barangkali. Tapi teman-teman sekalian, ternyata bukan itu yang ditunjukinnya. Tapi yang dilakukannya apa? Menghina Rasul Paulus, yang tentu saja lebih mulia daripada nabinya. Kalau dia katakan bahwa Rasul Paulus itu ya pingsan, dehidrasi, ya jadi hal yang wajar. Ya berarti hal yang wajar ya, ketika nabimu itu mengaku bertemu dengan Jibril dalam Gua Hiro, yang dimana Alkitab menjelaskan yang ada di gua itu adalah namus. Baik, kita akan dengarkan dulu ocehan daripada Ustadz Ahmad Kainama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Seperti yang video sebelumnya, saya sedang berada di desert pada gurun Jordania. Perjalanan aman menuju Petra. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita pernah dengar saudara kita Kristen Katolik yang menceritakan tentang pertemuan salah seorang orang suci mereka namanya Paulus dengan Yesus di perjalanan antara dari Yerusalem, kota suci, menuju Damaskus. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun dalam bentuk sinar. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati aku ingin beritahukan, itu hal yang nonsens. Nonsens. Muslimin wal muslimah rahimahullah, ini padang gurun. Perjalanan ke Damaskus itu ya seperti ini, dan belum ada bis, belum ada mobil, belum ada minum, belum ada. Alangkah tidak masuk akal Paulus bilang dia melihat cahaya itu. Dia dehidrasi. Paulus itu dehidrasi. Paulus dehidrasi. Jatuh dia. Biasanya orang yang pingsan itu seperti melihat cahaya baru pingsan. Tidak ada yang bisa wajar ya, wajar dalam perjalanan di padang gurun. Come on, ini padang gurun, ini padang gurun ini. Padang gurun. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika ada anak-anak kita, adik-adik kita, muslimin wal muslimah muda yang mendapat cerita tentang Paulus bertemu Yesus di padang gurun, bilang Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus. Yesus nanti datang lagi dalam bentuk daging, seperti dia naik. Beliau itu, Isa itu diangkat naik dengan jasmaniahnya, maka beliau Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan jasmaniahnya.
Tidak ada pertemuan dengan Roh Yesus. Panas ini. Panas. Sampaikan kepada anak-anak muda kita. Banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka, sehingga membuat kita tidak bisa menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Allah. Dari Desert Highway Jordania, untuk Anda semua muslimin wal muslimah rahimah. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama. Dan teman-teman sekalian, kalian bisa menilai bagaimana kemudian dia putar balikan firman Tuhan. Ya, karena memang penyesat itu, kata Alkitab, akan datang. Guru-guru palsu itu akan ada. Ya, dan pengejek-pengejek di akhir zaman itu akan ada. Misalnya Anda melihat dalam Yudas 1 ayat yang ke 18-19, teman-teman sekalian, bahwa pengejek-pengejek itu akan muncul di akhir zaman. Dan siapakah mereka? Yaitu yang dulunya mereka itu bersama dengan kita, ada di pihak kita, tetapi mereka kemudian murtad, meninggalkan agama Kristen, lalu mereka lah menjadi antikris itu, pengejek itu. Dan terbukti seperti Ustadz Ahmad Kainama ini, teman-teman sekalian, yang tentu saja mereka hidup tanpa Roh Kudus, dan mereka hidup berdasarkan nafsu dunia yang tentu saja membahagiakan mereka di dunia, tapi membinasakan mereka di akhirat, ya. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 setidaknya sampai ayat 10, ya. Saya akan bacakan buat kita tentang Saulus bertobat. Apakah kemudian benar Rasul Paulus dehidrasi, tidak sadarkan diri, atau hal lainnya akan terjadi di sana? Benarkah bahwa itu adalah kebohongan orang Kristen? Kitab suci agama Kristen tidak benar, karena ternyata cerita Rasul Paulus itu adalah dibuat-buat seperti statement Ustadz Ahmad Kainama. Sekarang kita melihat Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai 10. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderita yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Nah, jadi teman-teman sekalian, kita melihat ceritanya di sini, jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang diceritakan oleh Ustaz Ahmad Kainama. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saran kita kepada Ustaz Ahmad Kainama, lebih baik Anda membuat satu video untuk menunjukkan bahwa Anda pernah kuliah di Haifa, Israel. Universitas, ya, itu di mana? Atau kampusnya, begitu ya teman-teman sekalian. Tunjukkan di mana bahwa Anda sudah lulus S3. Belajar ketuvim,
ya kan? Belajar liturgos dan lain sebagainya di Haifa, Israel. Nah, oleh karena itu teman sekalian, apa buktinya bahwa Rasul Paulus ini bukan sedang pingsan? Yang pertama kita melihat tadi, bahwa Rasul Paulus punya tujuan pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ditemani oleh teman-temannya. Tentu saja mereka punya persediaan makanan, mereka punya perlengkapan air minum dan segala macam. Itu sudah pasti, karena perjalanan mereka dari Yerusalem ke Damsyik, tentu saja itu bukan perjalanan yang sangat dekat, dan tentu mereka harus melewati yang namanya padang gurun seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Kainama ini. Tapi teman-teman sekalian, tentu mereka punya persediaan itu semua. Yang ketiga, di sini dikatakan bahwa kalau Ahmad Kainama berkata dia pingsan, ternyata tidak, karena Rasul Paulus berbicara ketika melihat penglihatan cahaya itu. Dia berbicara, siapakah engkau Tuhan? Berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia mendengar. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bukti yang keempat, orang-orang yang ada di sekitar itu dengan teman-temannya juga mendengar suara ketika Yesus berbicara kepada Rasul Paulus. Tetapi mereka tidak melihat siapapun. Ya. Yang kelima, Rasul Paulus mengalami buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Bahkan selama itu juga 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum. Dia terus berdoa. Dalam sebuah penglihatan, dia dituntun ya untuk bertemu dengan seorang yang bernama Ananias. Dan juga Ananias mendapatkan ya sinyal itu daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka dia pergi menemui Rasul Paulus. Ya. Dan pada akhirnya teman-teman apa yang terjadi? Dia tumpangkan tangan atas Rasul Paulus. Dan teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Setelah itu Rasul Paulus dibaptis. Rasul Paulus itu menjadi percaya. Rasul Paulus berubah total. Yang tadinya penjahat, yang tadinya pembunuh, yang tadinya penganiaya orang-orang Kristen, sekarang menjadi pelayan Tuhan. Bahkan teman-teman tidak segan-segan kita melihat kehidupan Rasul Paulus kemudian. Sekalipun pada akhirnya pun dia harus mati di kota Roma demi Injil. Tetapi dia katakan bahwa aku sudah menyelesaikan pertandingan dan sudah tersedia bagiku mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, yang dehidrasi, yang kelaparan, yang pingsan adalah Ustadz Ahmad Kainama yang tidak bisa menunjukkan tentang identitas kampusnya, yaitu Haifa, Israel, ya. Nah teman-teman sekalian, kalau seandainya kita mau menyerang, bagaimana dengan nabimu yang kayak dicekik lah, kayak dipaksa lah, ikro begitu ya, lalu dia tidak bisa membaca, lalu kemudian harus dikonsultasi lagi kepada Waraka bin Naufal, ya, lalu dikata, oh jangan-jangan kamu sudah mendapat penglihatan seperti Musa. Nah kalau kita mau ngorek-ngorek ini Ustaz Ahmad Kainama, mungkin lebih buruk gitu. Dan kalau kita bicara masalah akhlak Nabi Anda dengan Rasul Paulus, oh Rasul Paulus lebih mulia Pak. Lebih mulia Rasul Paulus, iya kan? Nah oleh karenanya teman-teman sekalian, ya biarkanlah antikris ini, ya pengejek-pengejek ini, karena memang hukum tidak bisa menjeratnya. Bukan berarti tidak dilaporkan, pernah dilaporkan. Tapi itu juga selesai di atas materai. Oleh karenanya, biarkan, tapi kita harus menggunakan hak jawab kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.